kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat Indonesia, kebiasaan elit politik bangsa Indonesia, ketika tidak ngeh dengan salah satu kader, misalkan Anies Baswedan, maka melahirkan kader baru, maka melahirkan orang baru yang notabene mereka punya orientasi yang berbeda, bukan untuk membangun bangsa Indonesia. Anies Baswedan. Konten kita kali ini, kita akan membahas mengenai Anies Baswedan. Kita dukung Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden RI 2024. Kemarin sudah ada survei tentang elektabilitas dari kader-kader bangsa yang ingin mencoba peruntukan mereka di Republik Indonesia 01. Para pakar sudah banyak menilai, banyak memberikan survei mereka, dan juga mereka sudah banyak memberikan kontribusi ide, pikiran untuk kader-kader bangsa, untuk Indonesia bisa maju ke depan. Lahir satu hasil survei kemarin bahwa ternyata Anies Baswedan adalah orang nomor 1 paling kompeten di Republik Indonesia. Dengan tentunya berbagai macam pertimbangan. Ada Erick Thohir, ada Rizal Ramli, bahkan ada Prabowo, dan banyak lagi kader-kader bangsa Indonesia yang masuk dalam bursa survei. Tapi itu masih dalam bursa yang tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai yang menentukan kedaulatan kita, yang menjadi raja katanya, kita terakhir akan memilih kembali. Apakah Anies, Rizal Ramli, Erick Thohir, Prabowo, atau siapa? Entah kader-kader siapa yang punya potensi besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Mari kita coba melihat daripada sepak terjang yang telah dilakukan, yang telah dicapai oleh Anies Baswedan. Survei kemarin ada 9 pedoman daripada tim survei yang memegang lembaga survei untuk memberikan nota mereka, untuk memberikan penilaian mereka terhadap salah satu kandidat. Salah satunya itu adalah tentang track record. Ini penting. Kita sebagai anak bangsa mesti memahami siapa yang kita usung, track recordnya apa prestasi yang telah ditorehkan. Sehingga tidak salah-salah ketika kita memilih, ketika kita menentukan sikap terhadap pilihan kita ke depan pada tahun 2024, itu imbasnya tidak pada kemerosotan, tidak pada degradasi Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia telah masuk dalam pusaran pemilih cerdas. Smart people yang ada di Republik Indonesia banyak sekali. Dan kalau digunakan itu untuk salah memilih nanti presiden,
yang presiden itu punya kebijakan, punya intervensi untuk mengatur semua roda perputaran yang ada dalam sistem kenegaraan, maka smart people disinilah fungsi dan tugas mereka untuk melahirkan pemimpin yang punya integritas. Jadi dari ke-9 poin yang telah dijadikan sebagai satu sampel oleh tim survei, oleh lembaga konsultan, saya pikir Anies Baswedan tidak satupun cacat. Saya mau sebutkan satu persatu. Dari 9 kriteria yang telah dilekatkan konsultan terhadap kandidat, terhadap figur-figur di Republik Indonesia untuk nyapres ke depan, itu yang pertama adalah visi dan intelektualitas. Siapa yang mau meragukan intelektualitas Anies Baswedan? Visinya membangun DKI Jakarta sebagai menteri di zaman Pak Jokowi periode pertama, tentang bagaimana membangun sistem pendidikan yang padu, yang juga tidak pada akhirnya disepakati karena ada intrik politik di situ. Siapa mau ragu dengan Anies Baswedan? Yang kedua tentang integritas. Bagaimana ketokohan dari Anies Baswedan? Dari bagaimana karakter dari Anies Baswedan? Banyak dari 9 item poin ini yang tentu saja masih boleh kita diskusikan. Bahkan masih boleh kita perdebatkan. Tapi untuk Indonesia lebih baik ke depan, daripada kita kemudian capek-capek mencari figur, mencari kandidat baru yang belum teruji mentalitasnya, integritasnya, kapasitasnya, semua. Sekarang kita mau mengarah kiblat daripada pendidikan Indonesia kemana? Kepemimpinan yang ada di bangsa Indonesia, kita harus berkiblat ke siapa? Kalau bukan Anies Baswedan. Tentu saya tidak kemudian dalam kapasitas untuk menyanjung-nyanjung Anies Baswedan. Tetapi mari kita jujur, tanpa kadrun, tanpa banyak macam-macam kepompong, banyak istilah-istilah yang kemudian dilekatkan pada Anies Baswedan. Karena kita memang tidak jujur pada diri kita, pada bangsa Indonesia, bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia sebenarnya siapa. Ya kan? Harusnya kita ngomong, harusnya kita diskusi bahwa kalau kandidat lain siap, kenapa tidak kemudian apa parameter kandidat? Apa parameter orang Indonesia? Selanjutnya, skill mengelola kebijakan. Pada COVID kemarin dan bahkan menghadapi banjir, Anies Baswedan, saya pikir berdasarkan data statistik yang disuguhkan oleh pemerintahan DKI Jakarta, dari COVID sampai banjir, yang itu merupakan visi misi Anies, tidak satupun celah masyarakat DKI Jakarta untuk masuk, untuk mengkritik bahwa iya ada keributan tentang penanganan Anies terhadap banjir, bahwa iya ada penanganan masyarakat DKI Jakarta terhadap penanganan COVID-19. Tapi jangan-jangan itu punya intrik politik yang musuh-musuh Anies menjadikan itu sebagai tameng mereka untuk menghabisi karir Anies. Selanjutnya, skill komunikasi. Siapa yang mau ragu dengan Anies Baswedan? Ada 4 bahasa internasional yang dikuasai, non bahasa pribumi. 4 bahasa asing yang dikuasai oleh Anies Baswedan. Sekarang kalau skill komunikasi, siapa mau ragu dengan Anies? Yang notabene secara internasional bahasa Inggris itu adalah speaking yang dijadikan sebagai semua. Artinya bahasa Inggris saja cukup, tapi Anies malah melebihi. Skill komunikasi artinya tidak bisa dilupakan oleh kita semua. Skill apalagi yang tidak kemudian dimiliki oleh Anies Baswedan. Selanjutnya, skill mengelola krisis. Beberapa tahun yang lalu
Dan bahkan sampai hari ini, kita tengah diperhadapkan dengan berbagai macam krisis. Nah, Anies dengan berbagai macam kebijakannya mampu mengeluarkan, minimal memberikan keyakinan, kita diberikan semacam optimisme Anies Baswedan untuk tetap berbuat, untuk tetap berkarya pada nusa dan bangsa, pada tanah air. Jadi Anies memang, hematku, tidak punya cacat, tidak punya celah untuk tidak didukung oleh masyarakat Indonesia. Tapi pun itu bisa, politisnya memang kita boleh berbeda pendapat. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kita mau pure untuk membangun bangsa Indonesia, tidak lain tidak bukan, sudah Anies Baswedan. Kalau persoalan wakil itu soal lain, yang nanti kemungkinan kita akan bikin pada konten-konten selanjutnya. Tapi memang secara holistik masyarakat Indonesia, asal kita punya niatan baik untuk membangun bangsa Indonesia dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh salah satu kandidat presiden, saya pikir kita tidak akan mencari lagi kader lain. Kita tidak akan mencari lagi orang lain. Kita tidak akan sibuk lagi mencari orang baru untuk dinaikkan ratingnya, untuk dinaikkan elektabilitasnya selain Anies Baswedan. Karena kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat Indonesia, kebiasaan elit politik bangsa Indonesia, ketika tidak ngeh dengan salah satu kader, misalkan Anies Baswedan, maka melahirkan kader baru, maka melahirkan orang baru yang notabene mereka punya orientasi yang berbeda, bukan untuk membangun bangsa Indonesia, tapi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan kelompok tertentu. Maka sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa untuk tetap mempelopori people power. Pada saat ini harus kita kerahkan. Smart people harus menjadi nafas kita dalam melakukan, dalam memilih, dalam menentukan arah masa depan, garis Republik Indonesia ke depan. Saya pikir itu Anies Baswedan kita dukung sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.